Nah udah tua, kakek Sugiono. Gitu. Ya kan bundanya nggak salah sih dia bundanya namanya Sugiono, tapi karena salahnya karena dia udah tua dipanggil nama Kakek Sugiono. kakek, makanya disebut kakek Sugiono. Ikan itu kalau nyaman, ikan itu kalau bagus, dia lendirnya juga produksinya banyak dan lendir-lendir itu akan menjadi warna. Jadi harus merawat air sih ininya seperti itu. Betul. Jadi misal dia kegores hilang dong. Saya pernah kan beli ikan arwana red banjar waktu itu ya. Red banjar. Datang 20 cm, datang hari ini, besok mati. Karena saya masih belum ngerti banget nih tentang arwana. Kemungkinan sih itu alasannya apa ya kira-kira? Jadi mungkin pH-nya beda terlalu jauh. Bisa. TDS ngaruh gak sih? TDS ngaruh. Ngaruh ya? Ngaruh. Kalau cocoknya untuk arwana berapa? Idealnya kalau untuk perawatan itu Ini sudah siap atau belum kalau ini? Belum siap ini? belum. Itu masih bahan. Jadi kita siapin mental dia, makannya galak dulu, makannya rakus dulu. Nah, baru kita naik ke proses training. Kalau makanan yang bagus apa untuk? Kalau mau main kontes ya carilah orang-orang yang memang biasa main di kompetisi. Biar juga ya nggak banyak yang jatuh, dimakan, dalam artian itu dimakan lah. Yang biasa lah dunia hobi kan kayak gitu mas. Iya, pasti. Ya kan? Suka banyak yang kapok gara-gara salah ketemu orang, biasa kayak gitu. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Apa kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Ini saya sekarang masih berada di Nusatik 2023 dan saya berada di standnya 88 Red Gallery ya? Ya betul. Ini bersama ownernya dengan Om siapa? Randy. Om Randy sendiri. Ya. Wah mantap. Hari ini kita bisa ketemu Om Randy. Nah kita tanya-tanya tentang arwana ini ya. Boleh. Nah arwana ini untuk perawatannya dulu. Yang diutamakan apanya? Jadi gini, orang pertama-tama saya tekankan bahwa orang tuh banyak paradigma bahwa merawat arwana itu sulit, Ya. ribet. Sebenarnya enggak. Jadi arwana itu termasuk ikan yang cukup bandel sebenarnya. Kuat berarti ya? Kuat. Tapi memang kalau untuk memprogres sampai ke arena kompetisi memang harus lebih detail. Oh, Jadi gitu. kita bicara general bahwa merawat ikan ya pasti merawat air. Misal kita rajin, kita ganti air, seminggu minimal 2-3 kali, 20% per pergantian sebenarnya udah aman. Oh ganti berarti ya? Iya. Tidak hanya bag wash? Tidak. Jadi hanya ganti 20% aja. Nggak perlu kuras total, nggak perlu. Jadi hanya sedikit-sedikit, itu udah cukup sebenarnya kalau untuk arwana ini. Oke. Kalau untuk memaksimalkan warna ini ya, itu harus di akuarium atau bisa di kolam? Kalau maksimalkan warna progress coloring ya, Iya. tanning pasti di akuarium. Pasti akuarium. Iya, akuariumnya pun tidak boleh terlalu besar atau juga terlalu kecil sebenarnya. Jadi harus pas dengan ukuran ikan. Dan akuarium ini yang cocok untuk progress sebenarnya. Yang ini? Ya, dengan ukuran 120, lebar ke belakang 60, tingginya 50 itu udah cukup. Itu untuk ikan maksimal berapa senti? Sampai 55 sampai 57 cm udah cukup. Masih oke sebenarnya. ya? Masih oke. Nah terus untuk arwana sendiri ini yang dikonteskan itu ada berapa jenis untuk yang di sini? Arwana itu cuma satu jenis yaitu super red. Cuman memang kelasnya banyak mas. Nah, kalau berdasarkan size dari extra small, small, medium, large dan terbesar itu extra large. Kemudian ada kelas king, kelas short body, sama kelas unik. Total Berarti 8. sendiri-sendiri gitu ya? Betul. Per kelas ada juaranya. Per kelas ada juaranya? Berapa? Per kelas ada juaranya? Betul. Jadi masing-masing kelas ada championnya. Memang yang tertinggi yaitu grand champion di Ya. kelas extra large. Nah itu kalau arwana penilaian dari apanya aja biasanya? Yang pertama yang pasti anatomi. Anatomi ya? Anatomi itu dari bentuk badan, kepala, terus dayung, ekor sama layar. Susunan sisik pun diperlihatkan. Itu anatomi. Kemudian ada yang namanya mental dan gaya renang. Mental, oh berarti mental. Ya, gaya renang ikan tersebut. Yang terakhir itu
warna. Nah, tapi masing-masing kelas presentasinya itu per bagian itu beda-beda. Kalau di kalau di size kecil biasanya warna itu tidak dinilai karena gitu. masih baby. Iya, biasanya warnanya masih merah ekornya aja gitu. Ya, jadi yang nilai penuh adalah anatomi dan gaya renang serta mental. Nah, ketika ikan di kelas extra large itu berkebalikan. Warna itu yang dominan, kemudian sisanya baru anatomi dan mental serta gaya renang. Oke. Jadi kebalikan sebenarnya. Kebalikannya. Jadi kalau kecil lebih ke anatomi dulu dan ya. gaya renang. Bentuk badannya bagus. Betul. Dia aktif gitu ya. Ya, ekornya besar, dayungnya juga cukup. Kalau gede lebih ke warna. Warna, kemulusan, nah sisanya baru anatomi dan gaya renang. Nah, untuk tanning sendiri nih ada treatment khusus atau bisa dibikin alami gitu? Kalau tanning pasti kita menggunakan lampu. Kita dibantu lampu untuk mempercepat pigmentasi warna. Nah, cuma berbeda dengan ikan lain. Ikan ini kan warnanya di sisik, bukan di daging. Iya, di sini. Di sisik. Jadi lendirnya yang berwarna. Oh gitu. Jadi ikan itu kalau nyaman, ikan itu kalau bagus, dia lendirnya juga produksinya banyak dan lendir-lendir itu akan menjadi warna. Jadi harus merawat air sih intinya seperti itu. Betul. Jadi misal dia kegores hilang dong. Hilang. Oh gitu ya. Gores, kena tangan, hilang dia. Itu tipis berarti. Bercak, basah dia. Oh. Jadi warna itu lendir, bukan di dalam sisik, bukan Bukan ya? daging. Kan kalau ikan lain kayak lohan itu kan di daging. Di daging, ya. Kalau dia di sisik, di atas sisik, lendir dia yang berwarna. Oh, Kalau kita kena tangan gores gini ya hilang. Hilang. Wah, berarti ya memang Harus pelan memegang dia ketika packing atau kita mau bersihkan jamur harus pelan. harus tolong. Hati-hati, jangan sampai dia kaget. Gitu. Kaget. Nah, ya. Kalau kena gores hilang. Nah, kalau kesulitan di arwana ini apa ini? Maksudnya apa nih? Peliharanya atau apa? Pelihara. Sebenarnya saya bilang tadi nggak ada kesulitan sebenarnya, cuman memang kita butuh waktu. Maksudnya punya waktu untuk merawat air ini. Ya harus disempetin lah. Tantangannya kita di ngerawat air gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu pemberian pakan ketika kita ingin membesarkan. Membesarkan ikan itu ya pakannya harus teratur, harus pas. Sama kayak kita punya anak lah, Mas. Ya. Jadi kita mau bentuk anak kita jadi gedut banget, jadi kurus atau yang ideal. Mau kasih vitamin apa Sama enggak? Gitu. seperti itu. Oke. Saya pernah kan belikan arwana red banjar waktu itu ya. Lihat aja. Datang 20 cm, datang hari ini, besok mati. Karena saya masih belum ngerti banget nih tentang arwana. Kemungkinan sih itu alasannya apa ya kira-kira? kalau ikan baru mati sehari gitu sih kemungkinan gagal adaptasi. Oh, adaptasinya. Bisa karena ikannya ketika pengiriman di awal kurang puasa, jadi ikan lambat. Adaptasinya kedua ketika proses pengoplosan. Waktu Aklimasi ke akuarium barunya dia kurang. Oh gitu. Sehingga ikan gagal dan mengalami shock pH atau swing. Oke. Jadi biasa tuh ikan megap. Dia Jadi mungkin pH-nya beda terlalu jauh. Bisa. TDS ngaruh gak sih? TDS ngaruh. Ngaruh ya? Kalau cocoknya untuk arwana berapa? Idealnya kalau untuk perawatan itu sekitar 60-70 itu masih oke Di TDS. bawah 100? Di bawah 100. Wah gila. Kalau kita untuk coloring justru malah di bawah 50. Dan berarti ada alat dong untuk bikin TDS rendah kan? TDS kalau di tempat saya ya di Blitar itu rata-rata 150 ke atas. Nah itu bisa diturunkan nggak? Udah pasti harus RO mesin. Wih keren. Mau apa mesin RO? Ya kita di beberapa tempat kita tuh kan ada showroom, ada warehouse. Kalau yang kita dapat TDS-nya bagus, ada yang kita dapat air tanah itu TDS 30. Ada yang TDS 15, tapi di satu tempat TDS-nya tinggi 80. Mau nggak mau kita pakai RO. RO ya harus Mau ya. nggak mau. Jadi kalau cuma asal sekedar merawat untuk dia hidup aja sih dan besar sih tidak repot. Tapi kalau untuk keperluan grooming yang
progres ke ikan Untuk show kayak kita mungkin ya. kompetisi show ya kita harus lebih detail termasuk ke air Air segala ya. macam. Nah, jadi nggak cuma air. Kalau di air pasti hidup ya. Hidup pasti. Asal-asalan pasti hidup. Cuma kalau untuk progres ke show harus benar-benar diatur. 1-2 step lebih ke atas lah, kita harus lebih detail. Ya kita masih terus juga belajar sih. Ini Nggak yang pernah bikin selesai sih. yang bikin harganya mahal itu salah satunya di situ. Iya. Perawatan ya. Jadi arwana merah itu sebenarnya kalau memang show quality pasti harganya mahal karena membuat ikan benar-benar siap baik secara mental, kemudian juga baik secara fisik, anatomi, dan Finish terakhir overall. finishing warnanya yaitu benar-benar perjuangan panjang. Jadi kalau ikan besar nih contoh kayak gini nih mas, yang di sini yang besar nih. Yang ini? Nah ini kan ikan ukuran nih 60 cm nih. Dia bisa ikut kontes kalau dia stabil dan jarang sakit, mungkin 2-3 tahun baru bisa ikut kontes. Yang ini. Untuk proses coloring dia, ini Ini- memang cukup lama. Ini sudah siap atau belum kalau ini? Belum siap ini. Belum, belum masih bahan. Jadi kita siapin mental dia, makannya galak dulu, makannya rakus dulu, nah, baru kita naik ke proses tanning. Kalau makanan yang bagus apa untuk? Kalau dia sih udah umur segini pengen udang, sesekali kita campur dengan kodok, selingan aja, Kodo hijau. kodok sawah, Kodo sawah, kodo hijau itu ya? Iya. Udangnya apa udang apa? api, atau faname biasanya. Maname bisa. Selain itu, daging itu nggak ada? Lagi enggak? Oh, enggak. Terus makanan pabrikan, Enggak juga, pelet nggak? susah dia makan pelet. Katanya kasih kelabang bisa merah, itu bener. Ya betul. Jadi kelabang itu betul bisa membuat merangsang pigmentasi warna. Cuman kadang membuat arwana jadi dalam tanda kutip tuh belagu. Kalau udah Bego, kena kelabang, dia kan crunchy kan, garing dia. Dia tuh makan udang biasanya nggak mau suka kadang-kadang. Kalau kita over di kelabang, karena udang itu kan lembut, Iya. kenyal, kurang enak buat dia. Berarti kurang tantangan untuk makan gitu ya? Ya, kurang enak buat dia. Jadi kalau saya sih jarang kasih kelabang, karena memang saya biasanya udang, selingannya kodok. Berarti kalau dia sering makan kelabang, nggak mau makan yang lain? Bisa Biasanya nggak mau. Dia akan jadi pemilih dia. jadi high quality. Ya, jadi agak susah kita ngatur pola pakan dia kan. Oke. Terus gitu kan kelabang juga harganya kan agak mahal. Carinya juga susah. 10 ribuan kan satu biji. Satu ekor? Iya, satu kelabang. 10.000. Mungkin kalau penghobi punya 1 ekor di rumah oke. Kalau saya ikan begini banyak agak-agak berat juga nih kasih kelabang kan 10.000 seekor. Kalau ikan gede-gede bisa makan 4-5 ekor kan? Sehari. Iya, kalau kelabang. Terus dengan ikan yang cukup banyak lumayan. Yang di rumah kan banyak sekali. Hah? Yang di rumah itu kan banyak sekali kan. Makanya costnya lumayan nanti. Nah, kalau ini masukan untuk teman-teman yang baru pemula nih. Kan banyak ya pemula-pemula untuk yang suka arwana itu kan banyak. Ini ada masukan nggak untuk teman-teman kita? Ya kalau pemula sih pastinya banyak belajar mencari informasi. Kan sekarang banyak media-media sosial kan. Iya. YouTube, Instagram. Ya carilah channel, carilah teman-teman yang memang sudah biasa bermain di arwana. Jadi bisa mendapatkan edukasi juga. Jadi jangan cuman beli habis beli udah Iya. nggak tahu apa-apa. Kalau dapat edukasi minimal ikan itu bisa survive lah di rumahnya. Bisa terus dirawat, bisa besar gitu. Kalau mau main kontes ya carilah orang-orang yang memang biasa main di kompetisi. Biar juga ya nggak banyak yang jatuh, dimakan, dalam artian itu dimakan lah. Yang biasa lah dunia hobi kan kayak gitu mas. Iya, pasti. kan? Suka banyak yang kapok gara-gara salah ketemu orang biasa kayak gitu. Kalau ketemu orang yang tepat sih panjang lah hobi itu pasti. Iya benar. Baru hobi, tahu, punya duit. Gas terus. Nah, tuh. Nggak tahu salah lobang kan. Sebentar pensiun biasanya kayak gitu. Habis itu, wah ini aku ketipu, udah berhenti. Pensiun, kesian gitu. Jadi dunia hobi kita tuh malah nggak jalan. seru jadinya kan. Tiap tahun kan maunya kan bertambah. Kalau ini nggak, Malah tumbuh kusut. mati. Jadi nggak seru jadinya gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama mas. Mas Randy. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita sudah ngobrol bareng sama Om Randy. Dan untuk teman-teman pemula, khususnya untuk arwana, mungkin nanti bisa belajar dulu ya. Jangan asal beli katanya. Kalau asal beli nanti bisa kena ketipu juga kemungkinan ya. Betul. Terus ada channel YouTube-nya ya? Kita ada channel YouTube di 88 Pet Gallery. 88 Pet Gallery. Instagram kita di 88 Red Gallery. Oke, nanti diikuti sambil belajar. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap di Koispedia yang awam jadi paham.